Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putut Kepala Dinas Primadala NPM 46. Saya Putra Hasarani dengan NPM 47. Saya Desyahani dengan NPM 48. Saya Desyarini dengan NPM 49. Saya Tri Wibi Chandra dengan NPM 50. Kami dari kelompok studi Project 5B akan mempresentasikan tentang poster yang berjudul Bagaimana Dokter Mengetahui Kanker dengan fasilitator Dr. Novitasari, MDOMED, SPPA. Judul poster kami adalah Bagaimana Dokter Mengetahui Ini Kanker, Perjalanan dari Benjolan ke Diagnosis Pasti. Pernahkah kita bertanya-tanya, apakah setiap benjolan yang muncul di tubuh berarti kanker? Dan bagaimana sebenarnya dokter dapat memastikan bahwa suatu kondisi benar-benar merupakan kanker? Pada kenyataannya, tidak semua benjolan itu bersifat ganas. Banyak kondisi kanker jinak dapat menyerupai kanker secara klinis, sehingga diagnosis kanker tidak dapat ditegakkan berdasarkan gejala atau pemeriksaan fisik semata. Untuk memastikan diagnosis, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama melalui analisis jaringan atau histopatologi, yang merupakan standar pasti dalam menegakkan diagnosis kanker. Lalu, gejala apa saja yang perlu kita waspadai dan kapan kita harus mulai curiga? Untuk membahas hal tersebut, saya persilahkan Rani untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai gejala-gejala yang perlu diperhatikan. Setelah kita memahami bahwa diagnosis kanker tidak bisa ditegakkan hanya dari dugaan dan memerlukan pemeriksaan jaringan, maka langkah awal yang tidak kalah penting adalah mengenali kapan kita harus mulai curiga. Lalu, kapan seseorang perlu curiga dan memeriksakan diri. Gejala yang perlu diwaspadai meliputi benjolan baru, perubahan bentuk atau ukuran tubuh, penurunan berat badan, serta luka yang tidak kunjung sembuh. Gejala juga dapat bersifat spesifik tergantung lokasi tumor, antara lain pada otak, sakit kepala progresif, muntah proyektil terutama pada pagi hari, kejang onset baru, defisit neurologis vokal, dan gangguan virus. Pada rahim, perdarahan uterus abnormal, keputihan berbau atau bercampur darah, dan nyeri panggul persisten. Pada paru-paru, batuk kronis lebih dari 2-3 minggu, hemoptisis, dyspnea progresif, nyeri dada pleuritik, dan suara serak persisten. Pada payudara, benjolan keras tidak nyeri, retraksi puting, kulit seperti jeruk, dan discharge puting berdarah. Namun gejala ini bersifat tidak spesifik, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut oleh tenaga medis. Selanjutnya, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang akan dijelaskan oleh Valentino. Baik, izin. Kemudian ada biopsi. Nah, biopsi bukan hanya sekedar prosedur pengambilan jaringan, melainkan merupakan sebuah gold standar atau standar buku emas dalam penegakan diagnosis kanker. Nah, tanpa biopsi, diagnosis keganasan tidak dapat dinyatakan secara pasti. Tujuan dari biopsi tersebut yaitu mengambil sampel dari lesi atau benjolan yang dicurigai untuk menentukan apakah dari benjolan tersebut bersifat jinak atau ganas. Terdapat beberapa metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan jenis lokasi dan juga ukuran massa. Yang pertama yaitu ada FNAB, yaitu Fine Needle Aspiration Biopsy, yaitu menggunakan jarum halus untuk mengambil sel atau aspirasi. Yang kedua yaitu ada Core Needle Biopsy, yaitu menggunakan jarum yang lebih besar untuk mengambil sampel jaringan yang berbentuk silinder. Yang ketiga yaitu biopsi insisi, yaitu pengambilan sebagian kecil jaringan dari massa yang besar. Yang terakhir ada biopsi eksisi, yaitu pengangkatan seluruh massa atau area yang dicurigai sekaligus. Nah, sampel yang telah diambil tersebut kemudian dianalisis oleh dokter spesialis patologi anatomi. Fokus pemeriksaan tersebut meliputi dua aspek. Yang pertama yaitu arsitektur jaringan. Nah, bagaimana struktur organisasi sel-sel tersebut dalam suatu kesatuan. Yang kedua yaitu morfologi selnya untuk melihat detail, bentuk, dan karakteristik individu sel di bawah mikroskop. Nah, untuk mempermudah identifikasi keganasan, ini ada beberapa perbandingan dari sel normal yaitu dan juga sel kanker. Dari susunannya yaitu sel normal itu teratur dan terorganisir, sedangkan sel kanker itu tidak teratur atau berantakan. Dari ukurannya juga sel normal itu biasanya seragam, sedangkan sel kanker itu bervariasi atau pleomorfisme. Pertumbuhannya juga sama, yaitu dari sel normal itu terkontrol sesuai fungsinya, kemudian dari sel kanker tersebut tidak terkendali dan juga invasif. Dari inti sel nukleusnya yaitu dari sel normal
ukurannya normal dan proporsional. Sedangkan dari sel kanker itu biasanya hiperkromatik atau lebih gelap dan juga abnormal. Nah, singkatnya, biopsi ini memberikan jawaban definitif. Melalui pemeriksaan mikroskop, kita dapat melihat perubahan seluler yang tidak tertangkap oleh pemindaian biasa, seperti adanya pleomorfisme dan juga intisel yang hiperkromatik sebagai indikator utama keganasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Setelah pemeriksaan awal, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan ini meliputi teknik pewarnaan khusus seperti imunohistokimia yang digunakan untuk mengidentifikasi marker pada sel tumor. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan molekuler yang mendeteksi adanya perubahan genetik. Tujuan dari pemeriksaan lanjutan ini adalah untuk menentukan jenis kanker secara lebih spesifik, sehingga terapi yang diberikan bisa lebih tepat dan efektif. Hasil dari seluruh pemeriksaan kemudian dituangkan dalam laporan patologi anatomi. Laporan ini berisi informasi penting seperti apakah tumor bersifat jinak atau ganas, jenis dan karakteristik tumor, serta derajat diferensiasi sel. Informasi tersebut sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menentukan rencana terapi pasien. Perlu dipahami bahwa diagnosis kanker tidak dapat ditegakkan hanya dari gejala, pemeriksaan fisik maupun hasil pencitraan saja, karena semua masih bersifat dugaan. Oleh karena itu, pemeriksaan jaringan tetap diperlukan untuk memastikan diagnosis secara akurat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Harsyarani. Baik, yang perlu kita waspadai yaitu perubahan pada tubuh seperti munculnya benjolan, luka yang tidak kunjung sembuh, atau keluhan yang menetap. Jangan menunda untuk memeriksakan diri karena deteksi dini sangat menentukan hasil pengobatan. Biopsi merupakan langkah penting untuk memastikan diagnosis. Prosedur ini aman dan tidak menyebabkan kanker menyebar, justru membantu dokter untuk menentukan penanganan yang paling tepat. Deteksi dini meningkatkan peluang sembuh. Semakin awal kanker terdeteksi, semakin besar peluang keberhasilan terapi dan kualitas hidup yang lebih baik. Lakukan pemeriksaan secara berkala, terapkan gaya hidup sehat, serta kenali dan kendalikan faktor risiko. Sebagai penutupnya, saya akan luruskan beberapa mitos yang beredar di masyarakat, seperti biopsi menyebabkan kanker menyebar. Tetapi pada faktanya, biopsi adalah prosedur yang aman untuk diagnosis awal. Lalu, selanjutnya yaitu tanpa riwayat keluarga tidak mungkin terkena kanker, tapi pada faktanya kanker dapat terjadi tanpa riwayat keluarga. Dan yang terakhir, kanker tidak dapat disembuhkan, tapi pada faktanya banyak kanker yang dapat disembuhkan jika terdeteksi dini. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi Santi Santiko.